Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Irfan B. Sarjana Sosial, Magister Administrasi Publik, dosen tutor mata kuliah Administrasi Perkantoran. Perkenalkan, nama saya Rosya Indah Pertiwi, mahasiswa Universitas Terbuka Fakultas Hukum Ilmu Sosial Ilmu Politik, jurusan Ilmu Administrasi Negara, dengan nomor induk mahasiswa 053264553, mata kuliah Administrasi Perkantoran. Ini saya akan membahas mengenai dampak efisiensi anggaran untuk sektor pendidikan di Indonesia. Dampak efisiensi anggaran di Indonesia harus diperhatikan kembali karena ini merupakan jalan atau akses untuk menciptakan calon pemimpin Indonesia di masa yang akan datang. Berikut saya akan menjelaskan bagaimana dampak positif dan negatif dari efisiensi anggaran untuk sektor pendidikan di Indonesia. Yang pertama, kita akan membahas mengenai dampak positif dari efisiensi anggaran pada sektor pendidikan di Indonesia. Yang ke-1, meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan adanya pendidikan yang berkualitas, maka anggaran dapat dipergunakan atau dialokasikan untuk kebutuhan utama pendidikan, seperti untuk meningkatkan pelatihan bagi pengajar ataupun meningkatkan bahan ajar berbasis digitalisasi. 2, efisiensi anggaran yang tepat juga dapat membantu memperbaiki infrastruktur pada daerah dengan kondisi geografis yang sulit dijangkau, seperti akses jalan menuju sekolah yang kurang baik ataupun memperbaiki fasilitas sekolah yang kurang memadai. Yang ketiga, pengembangan sumber daya pendidikan, yaitu dengan memberi program beasiswa untuk semua siswa yang berprestasi semakin luas dan tepat sasaran. Yang keempat, pengurangan pemborosan. Efisiensi anggaran ini juga dapat mengurangi pengeluaran dana oleh pemerintah untuk hal-hal yang kurang penting. Jadi, efisiensi anggaran yang minim juga dapat mengurangi tindakan kondisi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua, saya akan membahas mengenai dampak negatif dari efisiensi anggaran pada sektor pendidikan di Indonesia. Yang pertama, motivasi pengajar akan semakin menurun karena anggaran yang menurun akan berdampak pada tunjangan ataupun biaya pendidikan atau biaya honor pengajar. Jadi, semangat para pengajar ataupun pendidik akan berkurang. Yang kedua, penurunan kualitas pendidikan. Dana yang terbatas dapat menghambat sarana prasarana di sekolah, seperti pemeliharaan bangunan dan akses sumber belajar lainnya, apalagi untuk daerah terpencil. Yang ketiga, meningkatnya angka putus sekolah. Bagi siswa yang mengandalkan bantuan dari pemerintah, akan sulit melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi karena berkurangnya kuota bantuan sosial oleh pemerintah. Yang keempat adalah kesenjangan pendidikan. Untuk pendidikan di daerah kota ataupun desa akan mengalami ketimbangan pendidikan yang jelas. Khususnya, bantuan untuk sekolah yang ada di desa, jika bantuan pendidikannya kurang, kesenjangan pendidikan untuk sekolah yang ada di kota dan desa akan terlihat semakin jelas. Jadi, kesimpulannya adalah efisiensi anggaran pendidikan di Indonesia dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi positif ataupun sisi negatif. Namun, kembali lagi bagaimana penempatan anggaran tersebut diterapkan. Jika anggaran tersebut dialokasikan ke tempat yang tepat, maka akan berdampak positif. Begitu juga kebalikannya, bila tidak tepat sasaran, maka akan berdampak negatif. Maka dari itu, pemerintah harus membuat strategi dalam mengelola anggaran pendidikan agar kualitas pendidikan di Indonesia tidak menurun. Demikian tugas tutorial online 2 dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.